Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua, babul azan, yaitu bab tentang azan, hadis yang ke 149. Barusan 48, sekarang 49 hadis ini. Nah, pada kajian kali ini berbeda dengan kajian yang kemarin, di mana kalau kajian yang kemarin satu hadis dibahas menjadi dua bagian. Nah, tetapi pada hari ini dua hadis yang terdapat pada kitab Bulughul Maram akan kita bahas jadi satu bagian, karena keduanya ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan sehingga harus dikaji dua-duanya dalam satu bagian. Hadis yang ke-149, wa'an ibni Umar, dan dari Abdullah bin Umar, wa Aisyata, dan Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Siapa mereka itu? Semoga Allah meridhai atas mereka. Siapa mereka itu? Aisyah. Terus Abdullah. Terus siapa lagi? Aisyah, Abdullah. Terus satu lagi siapa? Hah? Siapa? Saya ulangin ya. Wa'an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, wa Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha atas mereka. Nah, siapa yang mereka itu? Abdullah, Aisyah, Umar. Jadi Abdullah dan Umar ini bapak dan anak, sama-sama sahabat. Qala, keduanya berkata. Siapa yang berkata? Siapa berkata? Pertama Aisyah, yang kedua Umar. Saya ulangin. Wa'an ibni Umar, dan dari Abdullah bin Umar. Itu satu orang apa dua orang? Satu orang ya. Wa Aisyata, dan Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha atas mereka. Mereka yang dimaksud itu untuk Abdullah bin Umar, untuk Abdullah sendiri dan bapaknya Abdullah. Untuk Aisyah ya untuk Aisyah sendiri. Qala, keduanya berkata. Jadi yang berkata itu siapa? Ibnu Umar dan Aisyah, bukan Umar, karena bukan dari Umar tapi dari Ibnu Umar. Ya, saya lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngaji hadis tuh harus seperti itu, harus jelas. Nah, selama ini kan banyak orang sedikit-sedikit dalilnya mana, tapi satu hadis pun kadang dia nggak paham, jangankan ke isi hadisnya, ke periwayatnya pun dia nggak paham, yang mana yang radhiyallahu anhum, yang mana yang berkata, itu mereka tidak paham. Makanya kita harus detail dalam mengaji. Nabi SAW bersabda, inna bilalan, sesungguhnya Bilal, yu'adzinu bilailin, azan pada malam, lebih spesifiknya adalah azan pada sepertiga malam. Sepertiga malam apa? Terakhir. Jadi spesifiknya azan, Bilal azan pada sepertiga malam terakhir. Fakulu, maka makanlah. Nah, ini hadis pada waktu bulan Ramadan. Fakulu, maka makanlah. Washrabu, dan minumlah. Hatta, sehingga yunadia, azan dikumandangkan kembali, Ibnu Ummi Maktum, oleh Ibnu Ummi Maktum. Wakana, dan Abdullah Ibnu Ummi Maktum, rajulan, seorang laki-laki, a'ma, yang buta, jadi matanya buta. La yunadi, tidak mungkin bisa adzan, hatta, sehingga
yuqala lahu, disampaikan pada dirinya, asbahta asbahta, telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Bisa dipahami enggak maksud kalimatnya? Bisa dipahami enggak? Ini ngantuk, ini enggak fokus. Semuanya enggak fokus ini. Orang saya ngomong dari tadi itu wajahnya, matanya ke sini tapi pikirannya enggak ke sini gitu. Jadi Bilal bin Rabah itu adzan di sepertiga malam terakhir. Maka ketika Bilal bin Rabah adzan, tetap boleh makan dan minum. Ini di bulan Ramadan, artinya ini sahur. Nah, ketika masuk Abdullah ibnu Ummi Maktum adzan, maka sudah tidak boleh makan dan minum. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang laki-laki yang buta, sehingga mustahil dia tahu waktu subuh kecuali kalau ada orang yang ngasih tahu dia sudah masuk waktu subuh. Paham? Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi akhirihi idraj, dan di akhir kalimat hadis tersebut ada idraj. Apa itu idraj? Idraj adalah hadis yang dimasukkan kalimat di dalamnya oleh seorang perawi tanpa ada penjelasan maksudnya. Entah satu kalimat sebagai tafsir, atau satu kalimat untuk menjelaskan hukum atau penjelasan hikmah. Idraj bisa ada pada awal, pertengahan, atau akhir hadis. Umumnya idraj ada pada akhir hadis. Jadi idraj itu sesuatu yang dimasukkan oleh seorang perawi tanpa diketahui maksud dari kata tersebut. Bisa terletak pada awal hadis, tengah hadis, atau akhir hadis. Paham? Nah, kita lanjutkan. Hadis yang ke 150. Yang barusan 149. Ini ada apa ini anak-anak? Kok tidak mood semua sore ini? Tidak fokus semua. Wa'an ibni Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya itu? Abdullah dan Umar bin Khattab. Anna Bilalan, bahwasanya Bilal adzana, mengumandangkan azan, qoblal fajri, sebelum masuk waktu fajar. Itu berarti sebelum masuk waktu subuh. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal ayyarji'a, untuk pulang, fayunadi, dan beliau menyeru. Yunadi isim munada, panggilan kan, berarti menyeru. Maka beliau menyeru kepada Bilal, ala, ketahuilah, innal abda nama, sesungguhnya orang-orang masih tidur. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa dha'afahu, dan dinilai dhaif. Faham maksud hadis ini? Apa maksudnya? Maksudnya apa hadis ini? Sahabat azan di waktu fajar sebelum fajar, terus dan disuruh pulang karena manusia masih tidur. Nah, kenapa kok disuruh pulang? Sekarang kalau alasannya apakah karena manusianya masih tidur disuruh pulangnya? Karena belum waktu subuh. Ya bagus, sudah fokus lagi. Kita lanjutkan ke syarahnya ya, syarah dari dua hadis ini. Yang pertama, afdolnya adzan sebelum subuh adalah pada waktu sahur. Ini kalau di bulan puasa. Jadi tidak usah heran kalau ada orang yang adzan sebelum masuk waktu subuh, karena bisa jadi itu mengingatkan kita untuk segera sahur. Hanya beberapa waktu sebelum terbit fajar subuh. Jadi disunnahkan adzan sebelum masuk waktu subuh untuk menyegerakan sahur. Nah, kalau sekarang sudah jarang orang adzan di waktu sahur untuk menyegerakan sahur. Nah, pertanyaannya kapan waktu terbaik untuk sahur? Kalau buka puasa afdolnya disegerakan. Kalau sahur afdolnya diakhirkan. Maka waktu terbaik untuk sahur adalah pada waktu akhir itu waktu apa? Imsak. Jadi kalau sirine bunyi itu waktu terbaik buat
sahur, buat makan sahur. Kalau kalian waktu sirene bunyi cepet-cepet berhenti Merokok. makan, padahal itu waktu terbaik untuk sahur. Jadi kalau sirine bunyi cepet-cepet makan, bukan cepet-cepet berhenti makan. Atau kalau ada yang tidak pakai sirine, pakai sholawat tarhim, yang katanya orang-orang Madura disebut mu'alik. Assalatu wassalamu alaik. Nah, itu sudah imsak. Itu waktu terbaik kamu makan sahur ya. Diingat-ingat ya. Sudah ada dalilnya, sudah ada hadisnya. Jadi bukan berhenti makan, tapi justru bagus untuk makan. Hanya beberapa waktu sebelum terbit fajar subuh. Yang kedua, boleh muadzin itu seorang yang buta. Jadi yang adzan itu boleh orang yang buta. Tentang masuknya waktu sholat bisa ada yang memberikan kabar untuknya. Karena kadang-kadang orang buta itu dikasih keistimewaan, suaranya lebih merdu ketimbang orang yang normal. Di Bondowoso kan ada seorang qari terkenal, mungkin kalian juga tahu, Ustadz Toha. Sudah puluhan tahun beliau menjadi qari buta. Kayaknya Kiai Zaini pernah ngundang juga kayaknya, seingat saya, Ustadz Toha. Buta orangnya, tapi kalau baca ayat Al-Quran suaranya merdunya luar biasa, hafal. Jadi tidak pakai ngelihat, buta tidak keliru. Kita sudah ada buta masih keliru bacanya. Beliau tidak pakai ngelihat, dan beliau begitu menghafalkan langsung hafal, ingatannya kuat. Nah sementara anak-anak jangankan bacaannya, libur sebulan gak hafalan bisa tanya sampai ayat berapa hafalannya. Ini kan kacau. Yang ketiga, boleh ada dua muadzin dalam satu masjid. Jadi dalam satu masjid ada dua muadzin. Yang pengalaman pernah mondok di Sukoharjo itu muadzinnya ada dua. Dan ada waktu tertentu di Sukoharjo yang adanya 2 kali. Nah ini menggunakan salah satunya dalil dari hadis ini bahwa boleh ada 2 muadzin di dalam masjid. Yang keempat, boleh mengamalkan azan jika muadzin terpercaya. Muadzin ini harus amanah loh. Tidak bisa muadzin tidak amanah. Kenapa kok harus amanah? Misalkan bulan Ramadan, maghrib masuk jam berapa sekarang? 17.50. Bener ya? Maghrib sekarang 17.50-an ya. Tukang ngupload waktu sholat ini gimana ini? 17.50-an ya? Betul ya? Iya sih kan 50-an gitu saya kan. 17.50-an. Nah, misal maghribnya 17.50-an. Bayangkan kalau muadzinnya tidak amanah. Jam 17.25 dia sudah mengumandangkan adzan karena keburu mau buka puasa. Itu ketika dia adzan, berapa banyak orang yang puasanya batal sebelum waktunya. Itu kan musibah besar itu. Gitu. Jadi muadzin harus orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Yang kelima, disunnahkan azan di tempat yang tinggi sebagaimana keterangan dalam riwayat yang lain. Kenapa kok harus di tempat yang tinggi? Agar semua umat bisa mendengar. Supaya suaranya lebih kenceng dan orang bisa lebih banyak yang dengar. Nah pertanyaannya, kalau disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, pakai mic itu sunnah apa enggak? Azan pakai mic? Kan katanya disunnahkan azan di tempat yang tinggi. Tujuannya apa? Supaya orang dengar semua. Nah kemudian pakai mic itu sunnah apa enggak? Dari mana sunnahnya? Karena sunnahnya ada di atas. Karena apa? Sunnahnya ada di atas. Nah ini pikiran sederhana yang luar biasa. Karena sunnahnya ada di atas. Ya betul sih. Tapi bukan itu harapannya. Jawaban yang diharapkan bukan itu. Karena apa? Faris? Karena bisa mengingatkan banyak. Karena jangkauan orang yang mendengar adzan akan lebih banyak. Karena sunnah yang dimaksud bukan pada tindakannya. Kalau dalam hal ini bukan karena tempat tingginya, tapi karena orang yang mendengar lebih banyak. Maka semakin banyak orang yang mendengarkan, maka sunnahnya semakin banyak, afdol, semakin tepat. Karena tujuan dari sunnah Nabi yang berkaitan dengan adzan adalah memperbanyak orang yang mendengar adzan. Maka mendownload aplikasi itu hukumnya sunnah, itu ngomong bid'ah. Mendownload aplikasi hukumnya sunnah. Karena kenapa? Karena tahu waktu sholat masuk
tepat pada waktunya. Dan kemanfaatan dari aplikasi ini adalah semakin banyak orang tahu kalau sudah masuk waktu sholat. Saya waktu perjalanan di Kalimantan kemarin melewati banyak daerah yang nggak ada sinyal sama sekali karena lewat pedalaman kan waktu itu ya. Nah sekarang dari mana saya bisa tahu waktu sholat? Mau menggunakan kekuatan ini adzan di bab Bulughul Maram, babul mawaqit yang bab pertama itu sudah jelas mustahil kita bisa seteliti itu. Maka yang betul-betul menolong adalah aplikasi dari handphone. Maka mendownload aplikasi handphone untuk kepentingan adzan dan memudahkan sholat, walaupun perbuatan downloadnya tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mempermudah urusan untuk mengerjakan ibadah sholat termasuk perbuatan yang sunnah. Maka download aplikasinya jadi ikut bagian dari sunnah. Nah, ini yang suka ahlul bid'ah ini dengerin nih semua ya gitu. Saya lanjutkan. Yang keenam, hendaklah muadzin memperhatikan waktu ketika mengumandangkan adzan, seperti kasus Bilal yang keburu mengerjakan adzan sebelum fajar terbit sehingga ditegur oleh Rasulullah. Jadi adzan itu harus tepat pada waktunya. Nah ada beberapa adzan mungkin yang boleh ditunda, seperti contoh zuhur. Ada itu beberapa daerah yang zuhurnya kadang-kadang jam 1 baru adzannya dikumandangkan. Kenapa? Karena kalau adzannya dikumandangkan tepat pada waktu masuk waktu zuhur, dijamin di tempat itu nggak ada yang sholat, karena masih sibuk di sawah semua. Akhirnya bajunya kotor, belepotan, sehingga mereka pulang mandi-mandi, bersih-bersih untuk mengerjakan sholat. Maka di lingkungan itu sah-sah saja adzan ketika jam 1. Yang penting masih masuk waktu zuhur. Yang nggak boleh itu mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu sholat. Atau misalkan kalau kebiasaan NU kan ada sholawat yang dilantunkan setelah adzan, maka boleh 5 menit sebelum masuk waktu adzan, sebelum masuk waktu sholat, adzannya dikumandangkan dulu boleh. Nah, adzan dikumandangkan ini kan enggak mungkin ada orang dengar adzan langsung sholat, mesti nunggu adzannya selesai kan. Nah, durasi adzan itu kurang lebih sekitar 2 sampai 5 menit. Maka 2 sampai 5 menit itulah adzan dikumandangkan. Nah, dilanjutkan dengan sholawat dan puji-pujian bagi yang NU, atau dilanjutkan dengan zikir dalam batin bagi yang tidak menggunakan ibadah amalia NU. Nah, kemudian dilanjutkan dengan iqomah dan sholat berjamaah. Yang penting jangan adzan jauh sebelum masuk waktu sholat. Yang ketujuh, adzan subuh dikumandangkan ketika masuk waktu subuh. Jangan namanya adzan subuh dikumandangkan masuk waktu subuh. Hadis yang membicarakan masih bolehnya makan sahur ketika adzan. Dengerin. Ini sudah mau masuk bulan puasa soalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadakumun nida," jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan sendok masih ada di tangannya, artinya dia masih makan, dengar azan. Kan bisa kan kejadian ini kan? Dengar azan, apa yang harus dilakukan? Fala yadh'u, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hatta yakdi hajatahu minhu, hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Jadi makan dapat separuh adzan berkumandang, jangan ditaruh tapi teruskan sampai selesai, bukan sampai kenyang, teruskan sampai selesai di dalam piringnya. Itu artinya beda loh ya. Nambah tidak boleh, yang boleh itu yang di dalam piringnya sampai selesai, kemudian minum, habis minum langsung sholat subuh, karena kan sudah adzan subuh. Jadi selesaikan tapi bukan nambah lagi, kalau sampai kenyang ini nambah lagi nanti. Ini bahaya ini. Di antara ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga dari hadis ini dipahami masih bolehnya makan dan minum ketika adzan dikumandangkan, tapi bukan karena kesengajaan. Jadi makan kok makanannya belum selesai,
sudah adzan, ya selesaikan, habiskan, tapi jangan nambahnya tidak boleh kamu. Jadi menyelesaikan, karena kalimatnya kan yakdi hajatahu, diselesaikan hajatnya. Berarti namanya diselesaikan itu hajat yang ada di depannya, yang ada di piringnya, bukan yang ada di meja makan ya. Namun yang lebih tepat, hadis ini adalah hadis dhaif. Ada yang mengatakan ini dhaif, yang menyelisihi dalil yang lebih sahih. Jika kita melihat dari dalil-dalil yang ada, wajib menahan diri dari makan dan minum ketika azan berkumandang. Nah, sekarang bagaimana hadis sahih yang memerintahkan untuk stop makan ketika azan berkumandang? Kalau tadi kan hadis yang membolehkan tetap makan ketika azan berkumandang. Bunyi hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin, bahwa Bilal biasanya mengumandangkan azan di waktu malam sebelum terbit fajar subuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum, hingga Abdullah ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Fa innahu la yu'adzinu, beliau sesungguhnya tidak mengumandangkan azan hatta yatlu al-fajru, hingga terbitnya fajar subuh. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalimat hatta di dalam hadis tersebut bermakna akhir makan adalah ketika azan subuh berkumandang. Jadi ada yang menafsirkan kalimat hatta yatlu al-fajru, hingga terbitnya matahari. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa itu adalah akhir makan. Kalimat hatta itu adalah kalimat akhir makan ketika azan subuh dikumandangkan. Sehingga ini menunjukkan larangan makan dan minum ketika telah terdengar azan. Bahkan hal ini berlaku secara mutlak. Inilah yang lebih tepat dan hadisnya lebih sahih dari hadis yang kita kaji di awal, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Al-Majmu', idza tala al-fajri, jika fajar telah terbit, wa fihi ta'amun, dan di dalam mulut terdapat makanan, falyalfadhu, maka muntahkanlah, fa inna lafduhu sahha saumahu, jika makanan tersebut dimuntahkan maka puasanya sah. Fa ini betala'ahu aftor, jika terus ditelan batallah puasanya. Ini di dalam kitab Al-Majmu'. Begitu pula Imam Nawawi mengatakan, jika seseorang mendapati terbit fajar subuh dan makanan masih ada di mulutnya, maka muntahkanlah dan sempurnakanlah puasanya. Jadi ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama tadi selesaikan tapi jangan nambah, diselesaikan yang ada. Pendapat yang kedua, azan langsung dimuntahkan. Ini namanya ikhtilaf. Jika makanan tersebut ikut tertelan setelah ia mengetahui fajar subuh sudah terbit, puasanya batal. Hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jadi kalimatnya kan Bilal mengumandangkan azan, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Berarti kalau kalimatnya hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, berarti pas azannya dikumandangkan, makan dan minumnya harus berhenti. Ini saya semangat ngejelasinnya karena saya tahu kalian loyo ya. Makan dan minumnya harus berhenti. Kan kalimatnya kan begitu toh. Ketika Bilal mengumandangkan azan, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Kapan Bilal azan? Menjelang waktu sahur, betul nggak? Detik-detik menjelang waktu subuh, waktu sahur ya, mengingatkan waktu sahur. Kapan Ibnu Ummi Maktum azan? Ketika waktu subuh atau waktu
fajar. Maka kalau kalimatnya makanlah setelah adzan Bilal hingga Ibnu Ummi Maktum adzan, berarti ketika Ibnu Ummi Maktum adzan makannya harus berhenti. Ya, itu ulama menafsirkannya begitu gitu lah. Sehingga ketika adzan subuh harus berhenti. Di dalam kitab Sahih juga terdapat beberapa hadis yang semakna dengannya. Lalu setelah itu Imam Nawawi menjelaskan hadis yang kita bahas, dan beliau pun menukil perkataan Al-Baihaqi yang dibawakan di atas, yang Al-Majmu' tadi itu. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan muadzin saat ini berpegang pada jadwal-jadwal sholat yang ada tanpa melihat terbitnya fajar secara langsung. Betul nggak? Iya. Ya kan? Kebanyakan sekarang kan melihat aplikasi atau jadwal dari Kemenak yang ditempel di masjid masing-masing, kan ngikuti jadwal itu kan. Jika demikian, maka ini tidaklah dianggap sebagai terbit fajar yang yakin. Ini ulama yang hati-hati. Karena kan kalau yang menggunakan aplikasi atau yang tempelan tadi itu, menurut ulama yang sifatnya hati-hati, itu kan ilmu perhitungan. Namanya ilmu perhitungan kan bisa meleset. Seperti ada ilmu apa ya, yang meramalkan cuaca itu BKMG ya, BMKG ya, maklum. Ya betul Pak, orang salah harus diingatkan ya. BMKG yang meramalkan waktu hujan. Pertanyaannya, apakah setiap ramalan perhitungan dari BMKG, apakah setiap ramalan perhitungan dari BMKG itu pasti akurat? Tidak, ya kan? Nah, tapi apakah dia ramalannya tebak-tebakan? Enggak kan? Kan ada teorinya juga kan gitu. Nah, kurang lebih aplikasi sholat itu menggunakan teori hitungan yang ada dasarnya, tapi dan itu banyak benernya. Cuma kadang-kadang bisa meleset, bisa salah gitu. Nah, jika demikian, maka ini tidaklah dianggap sebagai terbit fajar yang yakin. Maka jika makan saat dikumandangkan adzan semacam itu, puasanya tetap sah. Karena ketika itu terbit fajar masih sangkaan, bukan yakin. Namun lebih hati-hatinya sudah berhenti makan ketika itu. Paham tidak maksudnya? Paham. Jadi kalau benar-benar terbit fajar, tidak boleh makan. Yang jadi permasalahan adzan subuh zaman sekarang itu bukan karena benar-benar terbit fajar, tetapi karena aplikasi atau karena tempelan dari Kemenak, sehingga belum tentu itu benar-benar terbit fajar. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu dan kita tinggal di negara itu, maka hadis yang tadi kita kaji boleh untuk menyelesaikan makan ketika adzan dikumandangkan. Cuma afdolnya, lebih bagusnya jangan sampai makan ketika adzan dikumandangkan. Kira-kira kalau makan 10 menit itu cukup nggak kira-kira? Cukup ya. Maka pada waktu sahur diukur porsinya yang kira-kira 10 menit sudah selesai beserta minumnya. Nanti kan takutnya, oh ini kalau misalkan adzan subuh dikumandangkan masih boleh dilanjutkan ya kan. Akhirnya tidak ngambil piring, ngambil baki. Nasinya dibulukan di situ. Begitu adzan dikumandangkan, ini belum selesai hajatnya ini ya kan. Yang di ini nasi tumpeng. Tempe yang besar itu. Ayamnya ada 20 potong. Ya, gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Jadi kesimpulannya, waktu terbaik untuk sahur adalah imsak, dan afdolnya berhenti makan ketika adzan subuh dikumandangkan. Tapi kalau seandainya kepepet adzan subuh masih makanannya belum selesai, maka selesaikan tanpa boleh menambah, tidak boleh embuh, tidak boleh tanduk kalau katanya orang Jawa, tidak boleh nambah. Jadi diselesaikan yang ada di piring, dilanjutkan dengan minum air secukupnya. Ada pertanyaan? Cukup. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.